dari 10 TPK 4 absen 15. Nah, perkenalkan nama saya Ijaz Barisalam dari kelas 10 TPK 4 absen 16. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Ardiansyah dari kelas 10 TPK 4 absen 21. Perkenalkan, nama saya Rizky Fadila Rifai dari kelas 10 TPK 4, nomor absen yaitu 27. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya Rahman dari kelas 10 TPK 4 absen 28. Perkenalkan, nama saya Satria Maulin Ibrahim dari kelas 10 TPK 4 absen 29. Kami akan menjelaskan menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari foya-foya, ria, sumah, takabur, dan hasad. Berikut penjelasannya. 1. Menghindari sifat hidup berfoya-foya. Pada saat uang dan hartanya berlimpah, perilakunya bisa serba menjadi lebih konsumtif. Ia akan mudah membuat keputusan untuk membeli barang-barang yang mewah, meskipun barang-barang tersebut kurang begitu bermanfaat bagi diri dan keluarganya. Sesungguhnya gaya hidup seperti itulah salah, karena termasuk kategori menghamburkan harta, pemborosan, dan berfoya-foya. Berfoya-foya merupakan pola pikir, sikap, dan tindakan yang salah, tidak seimbang dalam memperlakukan harta. Perhatikan Quran Surat Al-Insyirah ayat 17 ayat 26 sampai 27 berikut ini. Wa atinu khalqala khalqawada wa isar dini wa ma yastilu wa la yasiri tangsira inna bayatu kanu ilqa silbini wa kanu yasturu irahi kafaro, dan artinya, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjuangan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan harta secara boros. Sungguhnya orang yang pemboros itu adalah saudara serta, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Contoh perilaku tafsir dan israf. Berikut ini beberapa contoh perilaku tafsir dan israf dalam kehidupan sehari-hari. Contoh tafsir dan israf dalam makan dan minum. Seorang mengambil banyak makanan dan minuman pada suatu acara tasyakuran. Ia takut tidak mendapatkan bagian. Contoh tafsir dan israf dalam berbicara. Berkata-kata yang tidak penting dan tidak perlu, baik secara langsung bertemu dengan lawan bicara ataupun melalui media elektronik. Contoh tafsir dan israf dalam penampilan. Memakai perhiasan emas di kedua tangan, leher, jari jemari, dan kaki pada saat pertemuan warga. Dampak negatif sifat hidup berfoya-foya. 1. Terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi, melalaikan akhirat. 2. Menimbulkan sifat iri, dengki, dan pamer. 3. Dapat memicu frustasi apabila hartanya habis. 4. Berpotensi menimbulkan sifat kikir. Menghindari sifat hidup berfoya-foya. 1. Membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas kebutuhan. 2. Membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. 3. Bergaya hidup sederhana. 4. Selalu bersyukur. 5. Bertindak selektif dan terencana. 6. Bersikap rendah hati. 2. Menghindari sifat ria dan sunnah. Secara bahasa, sunnah berarti memberdengarkan. Secara istilah, sunnah yaitu memberitahukan atau mendengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapatkan pujian atau sanjungan. Sedangkan ria secara bahasa berarti menampakkan atau melihatkan secara supaya mendapatkan pujian atau penghargaan dari orang lain. Terdapat firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 264 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adam kallazi yunfiku malahu rina annasi wala yu'minu billahi wal yaumil akhiri
faman fam, famasalu kamasalis sofwanin alaihi turabun fa'asobah wabilun fatakarahu solda la yunfikuna ala sayin mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Artinya, wahai orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dalam dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria atau pamer kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh suatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 264. Ria dan sunnah merupakan penyakit hati yang merusak amal seseorang. Seseorang yang bersifat ria dan sunnah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Selalu menyebut dan mengungkit amal baik yang pernah dilakukan. 2. Beramal hanya sekedar ikut-ikutan bersama orang lain. 3. Malas atau enggan melakukan amal soleh apabila tidak dilihat oleh orang lain. 4. Melaksanakan kebaikan apabila sedang berada di tempat khalayak umum. 5. Amalannya selalu ingin dilihat dan didengar agar dipuji oleh orang lain. 6. Ekspresi amal berbeda karena sedang dilihat oleh orang lain atau tidak. 7. Tampak lebih rajin dan bersemangat dalam beramal saat mendapat sanjungan. Sebaliknya, semangatnya akan turun apabila mendapat cemoohan dari orang lain. Dampak negatif tersebut antara lain: 1. Muncul rasa tidak puas atas amal yang telah dikerjakan. 2. Muncul rasa gelisah saat melakukan amal kebaikan. 3. Merusak nilai pahala dari suatu ibadah, bahkan bisa hilang sama sekali. 4. Mengurangi kepercayaan dan simpati dari orang lain. 5. Menyesal apabila amalnya tidak diperhatikan oleh orang lain. 6. Menimbulkan sentimen pribadi dari orang lain karena adanya perasaan iri dan dengki. Berikut ini adalah beberapa menghindari sifat ria dan sum'ah. 1. Meluruskan niat. 2. Menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. 3. Memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. 4. Memperbanyak rasa syukur. 5. Memperbanyak ingatan kematian. 6. Membiasakan hidup sederhana. 3. Menghindari sifat takabur. Takabur adalah sikap seseorang yang menunjukkan sifat sombong dan merasa lebih baik, kuat, lebih hebat dibanding orang lain. Bahkan dalam Quran Surat Al-A'raf 7 ayat 36 secara tegas dinyatakan bahwa orang takabur akan dimasukkan ke neraka. Walladzina kadalu bi ayani wasfuru halu alaika ashabu nari huwa fihi khalidun. Artinya, tetapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyembuhkan diri terhadapnya, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran Surah Al-A'raf 7 ayat 36. Sifat takabur akan berdampak negatif bagi seseorang di antaranya. 1. Dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. 2. Dibenci dan dijauhi oleh masyarakat. 3. Mata hatinya terkunci dari memperoleh hidayah kebenaran. 4. Mendapatkan siksa dan kehinaan di akhirat. 5. Dimasukkan ke dalam neraka. Beberapa cara menghindari sifat takabur diantaranya adalah 1. Menyadari kekurangan dan kelemahan dirinya. 2. Menyadari bahwa hidup di dunia hanya sementara. 3. Berusaha menghargai orang lain. 4. Bersifat rendah hati, tawadu. 5. Ikhlas dalam melakukan ibadah. 4. Menghindari sifat hasad. Hasad adalah sifat seorang yang merasa tidak senang dan terhadap kebahagiaan orang lain karena memperoleh suatu nikmat dan berusaha menghilangkan nikmat tersebut. Sifat ini muncul pada diri seseorang dikarenakan adanya rasa benci terhadap segala sesuatu yang dimiliki oleh orang lain.
baik berupa harta, benda, ataupun jabatan. Sifat hasad akan menghilangkan kekebalan yang dimiliki seorang. Hal ini sesuai sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berikut ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an alni sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu ahsanu fa inna hasada yaqulu hasadi kama taqulu nuru hafda. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, jauhi hasad atau dengki karena hasad dapat memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Hadis Abu Dawud. 1. Menentang takdir Allah Subhanahu wa taala. 2. Hati menjadi susah. 3. Menghalangi keinginan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. 4. Meremehkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. 5. Merendahkan martabat orang lain. Cara menghindari sifat hasad. Berikut ini merupakan cara menghindari sifat hasad. 1. Meyakini keadilan Allah Subhanahu wa taala. 2. Memperbanyak rasa syukur. 3. Menjaga sifat rendah hati. 4. Senang membantu orang lain. 5. Mempererat tali silaturahmi. 6. Mendahulukan kepentingan umum. Buset, duit gua banyak banget ini. Gimana ngabisinnya ya, buset dah. Wah, ada orang tuh guys. Kira ini aja ini. Woi. Ini bantu. Wih. Attention,